Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SBD. Pernahkah kamu membayangkan versi terbaik dari dirimu? Mungkin kamu ingin lebih produktif, lebih sehat, lebih percaya diri, atau lebih sukses dalam karir. Semua itu bisa diraih dengan membangun kebiasaan-kebiasaan positif yang mendukung kita pada perkembangan diri. Kebiasaan adalah tindakan kecil yang kita lakukan secara berulang-ulang, dan tanpa sadar kebiasaan-kebiasaan tersebut membentuk siapa diri kita dan menentukan kualitas hidup kita. Bayangkan kebiasaan seperti benih yang kita tanam. Jika kita menanam benih kebiasaan baik seperti rajin berolahraga, membaca buku, atau bangun pagi, maka kita akan menuai hasil yang positif di kemudian hari. Sebaliknya, jika kita menanam benih kebiasaan buruk seperti menunda-nunda pekerjaan, begadang, berpikiran negatif, makan makanan yang buruk untuk kesehatan, maka kita akan menuai hasil yang merugikan. Yuk mulai membangun kebiasaan positif untuk meningkatkan diri dan menuju versi terbaik diri kita. Pertama, perhatikan apa yang kamu konsumsi. Kesehatan adalah aset berharga yang seringkali kita lupakan hingga datang penyakit tiba. Salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan adalah memperhatikan apa yang kita konsumsi. Makanan dan minuman yang kita asup setiap hari berpengaruh besar terhadap fungsi tubuh, energi, dan daya tahan terhadap penyakit. Memiliki makanan bergizi seimbang dan menghindari makanan yang berbahaya adalah langkah awal menuju hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Maka dari itu, perhatikanlah asupan nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Pilihlah sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti gandum, dan ubi jalar. Konsumsi juga protein dari sumber hewani maupun nabati seperti ikan, telur, daging tanpa lemak, tahu, dan tempe. Jangan lupa asupan lemak sehat dari alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Selanjutnya, perbanyak konsumsi buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral dan serat. Selain memilih makanan bergizi, penting juga untuk membatasi konsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan, mengandung banyak gula dan micin. Kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Batasi konsumsi makanan olahan, minuman bersoda, dan makanan cepat saji. Perhatikan juga porsi makan dan frekuensi kemil. Dengan menjaga pola makan yang sehat dan seimbang, kamu bisa telah berinvestasi untuk kesehatan jangka panjang. Kedua, baca buku. Membaca buku adalah jendela dunia yang membuka akses tak terbatas pada pengetahuan, wawasan, pengalaman baru, hal-hal baru. Lebih dari sekedar hiburan, membaca adalah investasi yang sangat berharga untuk pengembangan diri. Setiap buku yang kita baca ibarat sebuah petualangan yang membawa kita menjelajahi dunia ide, gagasan, perspektif yang berbeda. Melalui membaca, kita dapat memperluas cakrawala berpikir kita, mempertajam daya analisis, meningkatkan kemampuan berbahasa, dan memperkaya khazanah pengetahuan di berbagai bidang. Membaca buku juga berperan penting dalam mengembangkan soft skill yang esensial di era modern saat ini. Dengan membaca, kita bisa belajar untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, meningkatkan empati, dan memahami perbedaan yang ada. Kemampuan ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sosial, karir, maupun interaksi sehari-hari dengan masyarakat. Selain itu, membaca buku dapat mengasah kemampuan komunikasi, baik lisan maupun tulisan, karena memperbanyak kosakata yang kita miliki. Karena kita terpapar dengan berbagai gaya bahasa, kosakata, dan struktur kalimat baru. Singkatnya, membaca buku adalah sebuah fondasi penting yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan potensi diri dan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Jadikan membaca sebagai kebiasaan rutin setiap minggunya, luangkan waktu setiap hari untuk menyelami samudera ilmu dan hikmah dalam buku. Dengan membaca, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga bisa membentuk karakter kita, memperluas pengetahuan, mengasah kemampuan yang akan membawa kamu menuju versi terbaik diri kita. Selanjutnya, ketiga, perhatikan dengan siapa kamu bergaul. Lingkungan pergaulan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kepribadian dan menentukan arah hidup kita. Seperti pepatah mengatakan, bergaul dengan penjual minyak wangi, kita pun akan ikut tercium wangi. Mengelilingi diri dengan orang-orang positif akan membawa dampak luar biasa bagi perkembangan diri kita. Mereka akan menginspirasi kita, memotivasi untuk bertindak, dan mendukung kita dalam mencapai tujuan-tujuan hidup kita, serta menularkan energi positif pasti bisa yang membuat kita lebih optimis dan bersemangat dalam menjalani hidup. Sebaliknya, bergaul dengan orang-orang negatif dapat merugikan diri sendiri. Mereka cenderung memiliki pola pikir yang sempit, pesimis, suka malu, dan menyalahkan keadaan. Energi negatif mereka dapat menular pada Anda dan membuat kita ikut terjebak dalam keputusasaan dan kemalasan.
Selain itu, orang negatif juga bisa menurunkan rasa percaya diri kita, menghambat kreativitas, menghambat diri kita untuk berkembang dan menghalangi kita untuk mencapai potensi terbaik. Oleh karena itu, penting untuk bijak dalam memilih lingkungan pergaulan. Dekatilah orang-orang yang memiliki semangat positif, berpikiran terbuka, dan mendukung pertumbuhanmu. Maka dari itu, jaga jaraklah dengan orang-orang yang toksik dan membawa pengaruh buruk bagi hidupmu. Ingatlah bahwa kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama. Jadi, pilihlah lingkungan pergaulan yang membuatmu tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kemudian selanjutnya, keempat, tingkatkan emotional intelligence. Emosi adalah bagian alami dari manusia, namun membiarkannya mengendalikan diri dapat berdampak negatif pada kualitas kita. Kemarahan yang tak terkendali dapat merusak hubungan, menghambat kemajuan karir, dan bahkan membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, mengelola emosi, khususnya belajar untuk tidak mudah marah, merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kualitas diri. Ketika kita mampu mengendalikan emosi, kita dapat berpikir lebih jernih, mengambil keputusan yang lebih bijak, dan merespon situasi yang membuat emosi kita naik dengan lebih tepat. Dengan ketenangan dan kesabaran akan membantu kita membangun hubungan yang lebih harmonis dengan orang lain, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah kita, dan menciptakan lingkungan yang ideal, yang positif untuk kita. Dengan tidak mudah terpancing emosi negatif, kita dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting dan mengarahkan energi pada pengembangan diri. Mengelola emosi bukanlah hal yang mudah, tetapi dapat dipelajari dan dilatih secara konsisten. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain dengan mengenali pemicu emosi, melatih teknik relaksasi seperti meditasi atau pernafasan dalam, dan mengembangkan pola pikir positif. Ingatlah bahwa kesabaran adalah kunci kebijaksanaan. Dengan menguasai emosi, kita dapat meningkatkan kualitas diri dan menjalani hidup yang lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Selanjutnya, kelima, jangan pernah berhenti belajar. Lifelong learning. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran. Setiap hari, setiap pengalaman, dan setiap interaksi memberikan kita kesempatan untuk menyerap pengetahuan baru, mengembangkan keterampilan, dan memperluas wawasan. Maka dari itu, jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita ketahui, karena dunia terus berkembang dan teknologi pengetahuan selalu berkembang setiap harinya. Dengan terus belajar, kita membuka diri terhadap peluang-peluang baru, meningkatkan kualitas diri, dan bisa mencapai potensi terbaik kita. Apabila konsisten terus belajar. Belajar bukan hanya terbatas pada bangku sekolah atau kuliah. Belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui berbagai cara seperti membaca, mengikuti kursus online, mendengarkan podcast, berdiskusi dengan orang lain, atau bahkan dari pengalaman hidup sehari-hari. Yang terpenting di sini adalah memiliki rasa ingin tahu dan niat untuk belajar yang tinggi, kemauan untuk terus bertumbuh, dan konsistensi dalam mencari ilmu. Dengan terus belajar dan bersemangat, kita tidak hanya meningkatkan kualitas diri, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kita akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Jadi, jangan pernah berhenti belajar, karena belajar adalah investasi terbaik untuk diri kita, untuk masa depan, dan kunci untuk bisa meraih kualitas terbaik dalam hidup. Kesimpulannya adalah meningkatkan kualitas diri adalah perjalanan seumur hidup yang bisa melibatkan pengembangan diri secara holistik menyeluruh, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, fisik, mental, ataupun spiritual kita. Ini adalah proses berkelanjutan yang bisa menuntun komitmen, disiplin, dan keinginan untuk terus bertumbuh menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Dengan terus meningkatkan kualitas diri, kita tidak hanya memperluas kapasitas dan potensi diri, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Meningkatkan kualitas diri membuka pintu untuk menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ketika kita terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan mengasah bakat yang kita miliki, kita akan menjadi lebih percaya diri, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Ingatlah bahwa investasi terbaik yang dapat kita lakukan adalah investasi pada diri kita sendiri. Jadi jangan pernah berhenti belajar, bertumbuh, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika kalian suka video ini, tulis komentar di bawah untuk berbagi pendapat atau request topik video selanjutnya, dan tekan tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.